Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Clara Cantika. Saya Salva Meriana. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan implementasi Natural Language Processing untuk klasifikasi teks berita menggunakan machine learning berbasis Streamlit. Dan pada presentasi kali ini saya akan membahas mengenai latar belakang, karakteristik dataset, serta tahapan eksperimen model di Google Colab. Sedangkan saya, Salva, nanti akan mendemonstrasikan klasifikasi teks berita tersebut. Oke, yang pertama kita masuk ke latar belakang. Tantangan era informasi digital saturation ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada informasi. Informasi mencakup portal berita menghasilkan ribuan artikel setiap hari. Proses pengelompokan secara manual membutuhkan waktu dan tenaga. Yang terakhir, kesalahan klasifikasi dapat menyebabkan informasi sulit ditemukan. Yang kedua, ada otomatisasi cerdas, yaitu NLP mampu memahami teks secara otomatis. Machine learning dapat mempelajari pola dan dari data berita. Yang terakhir, sistem mampu mengklasifikasikan berita dengan cepat dan konsisten. Jadi, oleh karena itu, diperlukan sistem klasifikasi berita otomatis agar proses pengelompokan informasi menjadi lebih cepat, efisien, dan akurat. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di kami, rumusan masalahnya itu ada 3. Yang pertama ada bagaimana melakukan processing teks berita. Yang kedua ada bagaimana mengubah data teks menjadi data numerik menggunakan TF-IDF. Yang terakhir ada algoritma machine learning mana yang memberikan performa terbaik. Selanjutnya ada manfaat dan tujuan. Manfaatnya itu mempermudah pengelompokan berita, menghemat waktu proses, klasifikasi, mendukung sistem pencarian dan rekomendasi berita. Tujuannya yaitu membersihkan data teks, mengubah teks menjadi fitur numerik, melatih model klasifikasi, membandingkan performa beberapa algoritma, menghasilkan model terbaik untuk klasifikasi berita. Yang selanjutnya ada dataset. Dataset ini itu ada dataset berita Indonesia. Dataset berasal dari berita bahasa Indonesia, memiliki 2000 data berita terdiri dari 5 kategori. Kategorinya yaitu politik, ekonomi, olahraga, teknologi, dan travel. Nah, dataset ini dibagi menjadi data latih dan data uji menggunakan metode train, test, split. Oke, selanjutnya ada tahapan NLP. Yang pertama ada cascading. Cascading yaitu mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil. Yang kedua ada cleaning, yaitu menghapus angka, simbol, URL, dan tanda baca. Yang ketiga ada tokenizing, memecah kalimat menjadi kata. Yang keempat ada stop word removal, menghapus kata yang tidak memiliki makna penting. Dan yang terakhir ada stemming. Stemming mengubah kata menjadi bentuk dasar. Dan selanjutnya ada ekstraksi fitur TF-IDF. Mengapa menggunakan TF-IDF? TF-IDF ini dipilih karena pertama, mengubah data teks menjadi data numerik. Yang kedua, memberikan bobot lebih tinggi pada kata yang penting. Yang ketiga, mengurangi pengaruh kata yang sering muncul. Yaitu rumusan sederhananya yaitu TF kali IDF. Kemudian hasil ekstraksi menghasilkan sekitar 2000 fitur yang digunakan sebagai input model machine learning. Oke, yang selanjutnya ada algoritma yang dibandingkan. Ketiga algoritma dilatih menggunakan data yang sama sehingga hasil evaluasi dapat dibandingkan secara objektif. Algoritmanya yaitu ada logistic regression. Kelebihan dari logistic regression ini cepat dan stabil. Yang kedua ada naive bias. Nah, kelebihannya itu sangat baik untuk data teks. Yang terakhir ada random forest. Kelebihannya akurat tetapi lebih lambat. Selanjutnya ada hasil evaluasi, yaitu metode numeriknya yaitu ada akurasi, presisi, recall, F1 score,
Eh, Segitu saja. Terus penjelasannya, akurasi menunjukkan ketepatan prediksi secara keseluruhan, sedangkan presisi menunjukkan ketepatan prediksi pada setiap kelas, dan recall menunjukkan kemampuan menemukan data yang benar. Yang terakhir ada F1 score, merupakan keseimbangan antara presisi dan recall. Selanjutnya ada confusion matrix. Confusion matrix digunakan untuk melihat prediksi berat, prediksi salah, kelas yang paling sering tertukar. Semakin banyak nilai pada diagonal utama menunjukkan model semakin baik dalam melakukan klasifikasi. Selanjutnya ada deployment. Deployment itu implementasi sistem. Tahapan deployment yaitu model terbaik disimpan menggunakan Pikal. Selanjutnya dibangun antarmuka menggunakan Streamlit. Selanjutnya pengguna memasukkan teks berita. Dan selanjutnya yaitu sistem melakukan processing otomatis. Dan yang terakhir, model memberikan hasil klasifikasi. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Natural Language Processing atau yang disingkat NLP mampu membantu proses klasifikasi teks berita secara otomatis melalui tahapan processing, ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF, serta pemodelan dengan algoritma machine learning. Berdasarkan hasil pengujian, model yang digunakan mampu mengklasifikasikan berita ke dalam kategori yang sesuai dengan tingkat akurasi yang baik. Implementasi ini membuktikan bahwa pemanfaatan NLP dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelompokan berita, sekaligus mengurangi proses klasifikasi secara manual, sehingga berpotensi diterapkan pada berbagai sistem pengelolaan informasi digital. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilakukan demonstrasi oleh rekan saya, yaitu Selva Meriana. Untuk video demonstrasinya, selamat menyaksikan. Saya Selva Meriana. Di sini saya mau mendemonstrasikan aplikasi yang sudah kami deploy di Streamlit Community Cloud. Di sini saya sudah login ke dalam Streamlit-nya. Kita masuk ke dalam model klasifikasi teks berita atau judul berita juga bisa. Nah, di sini tampilannya seperti ini, dan kami bisa model ini hanya bisa mengenali 6 kategori, yaitu finance, travel, health, auto atau otomotif, food, dan sport. Nah, ini sesuai dengan data latih yang diuji, hanya 6 kategori ini saja. Kita coba langsung ke dalam Google Berita. Kita cari ke bagian kesehatan ya, atau health. Masuk, lalu kita salin judulnya. Lalu kita tempel di sini, menyisakan judulnya saja. Oke, kita klasifikasi. Nah, sesuai dengan prediksi tadi kan, health. Di sini juga dicontoh dalam Google Beritanya juga, termasuk ke dalam kategori kesehatan terbukti, dan ini keyakinan modelnya adalah 49,9%. Lalu di bawah ada fitur hasil processingnya, makanan menjadi makan, terbaik menjadi baik, menjadi kata dasarnya saja, seperti itu. Lalu kita akan mencoba dengan teksnya ya. Misalnya teks ini, paragraf pertama. Kita klasifikasi lagi, masuk lagi ke dalam, betul, masuk ke dalam golongan kesehatan. Nah, keyakinan modelnya 88,8% karena teksnya banyak ya. Seperti itu. Di sini ada hasil processingnya, menjadi kata kotor, menjadi kata yang dasarnya saja. Selanjutnya kita akan masuk ke tab kedua, yaitu dari URL berita. Di sini sudah saya siapkan beritanya. Bukit Kelangon, wisata ngeri-ngeri sedap dengan panorama Merapi dari jarak sekitar 4 km. Kita salin linknya.
mau kita tempel di sini, kita klasifikasi masuk ke dalam kategori travel. Judulnya sama ya seperti tadi judulnya. Nah, bagaimana cara model ini membaca URL-nya? Program akan otomatis mengunduh dokumen HTML dengan cara mengunduh dokumen HTML, mengekstrak judulnya lewat meta tag, lalu mentransportasikannya menggunakan perintah vectorizer transform agar tetap konsisten dengan data latih, sebelum akhirnya memunculkan hasil prediksi secara real time. Tingkat keyakinan modelnya 87,2%. Dan ini hasil preprocessingnya. Yang membedakan kata dengannya dihapus. 4-nya tidak dihapus, seperti itu. Baik, terakhir seluruh kode, sumber, file mode binar.pkl, berkas dependensi requirement.txt, serta dokumen readme.md telah kami kelola secara rapih dalam repositori publik GitHub. Seperti ini. Baik, segitu aja dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.